Iya. Wow, terbang. Sepedanya wah, naik wah. Sampai lagi. Kayangan Port. Assalamualaikum, ketemu lagi diajak anak. Channel keluarga yang suka ngajak anak jalan-jalan dan berpetualang. Kami kembali berlabuh di Lombok dari Sumbawa. Masuk hari ke-9 road trip random yang tadinya pengen ke Sumba lah, pengen ke Flores lah, bahkan sempat ide pengen ke Sulawesi, tapi ya hasilnya ya kita udah mesti bahagia aja ya karena udah sempat injek ujung timur Sumbawa, tepatnya sampai di Pelabuhan Sape. Cuaca buruk membuat kami gagal nyebrang ke Flores. Ya nikmatin aja ya, disyukuri karena jadi bisa nambah hari buat explore Pulau Sumbawa dan bakal punya cadangan hari yang lebih banyak buat menjelajah Lombok dan nanti ke Bali juga. Mendarat di Pelabuhan Kayangan, langsung tancap gas ke Sembalun. Kemarin dan sampai tadi pagi di Sumbawa suasananya cerah gitu kan. Kami berharap keberuntungan itu menyapa kami juga di Lombok nanti. Mestinya sih dari Pelabuhan Kayangan ke Sembalun sekitar 1,5 jam perjalanan aja. Jalan yang kita lewatin yaitu jalur wisata nih, Jalan Wisata Gunung Rinjani yang berbukit-bukit dan masih banyak kelihatan hutan di kanan kirinya. Gunungnya botak sebelah deh. Oh, syuting keren mah. Om Gatot naik Prado yang mimpin perjalanan di depan. Om Gatot ini teman kita nih, sesama komunitas pengguna tenda rooftop tent MetLife Overland ya. Terus ntar kejar-kejaran banget nih. Iya, semua kuntilanak. Apa sih? Ya sulit. Kuntilanaknya aneh. Monyet di sini. Iya, lucu monyetnya. Are you sure it's monkey? Atau it's a siluman or jadi-jadian? Rencananya kita mau camping bareng nanti malam. Kan di Sembalun tuh ada banyak camping ground ya, cocok buat camper van. Nyobain dong, belum pernah nih kita camping di Sembalun. Berapa kali lewat, nginepnya di hotel lagi, dan kita nggak pernah tuh buka tenda outdoor, bermalam outdoor kayak gitu. Wow, keren. Monyetnya gede banget tuh. Itu monyetnya udah kayak beruang. Iya, gayanya kayak beruang, sumpah. Di jalan menuju Sembalun ada banyak banget kawanan monyet. Sebagian kendaraan yang lewat sini sampai berhenti loh buat ngelihat lebih dekat kawanan monyet ini. Monyet. Oh, ini nih monyetnya banyak. Di Sumbawa kita sempat lihat banyak monyet di jalan. Tapi kalau monyet di Lombok ini ukurannya lebih besar-besar dan lebih montok berisi. Mungkin makanannya lebih banyak yang di sini ya dibanding yang di Sumbawa. Di jalur ini kita bakal dimanjain sama hijaunya pohon di kanan kiri jalan. Wih, monyetnya tuh makan cilok tuh. Makan basreng kali tuh. Nanti kita juga bakal ketemu banyak tempat wisata alam. Salah satunya adalah Taman Wisata Pusuk Sembalun. Awan. Apa ini? Tuh kan kita pernah lewat sini nih, Taman Wisata Pusuk Sembalun. Itu lewat sini itu. Semakin naik ke atas, kabut semakin tebal. Kabutnya turun menyelimuti puncak-puncak perbukitan. Tebal banget kabutnya. Oke, apa nih, Rafer? Ya, aku turun lagi kan. Lewat jalur ini selain kabut juga mesti hati-hati karena ada beberapa titik yang rawan longsor. Udah gitu jalannya turun naik, berbelok-belok. Jadi pastikan kondisi kendaraan lagi bagus. Ingat ya, remnya harus pakem semua dan koplingnya juga pada sehat. Bahaya soalnya kalau enggak. Kabutnya mantap. Pemandangan yang sangat indah. Iya. Itu ya. Masih depan lagi gitu. Ada hafal banget ya. Nah, di sini kalau Kan nonton video itu cuma sekali jadi nggak hafal. Ada yang nonton 2 kali. Dulu waktu kita road trip bareng Om Novem itu akhir tahun 2020, kita sempat lewat jalur ini juga. Tapi waktu itu kan hujannya deras banget ya. Jadi agak beda situasi dan pemandangannya dengan sekarang. Hutan pelan-pelan hilang dari pemandangan di kanan kiri jalan. Semakin dekat ke Sembalun, udah mulai banyak bangunan dan keramaian.
Jadi kawasan Sembalun itu adalah salah satu pintu masuk utama menuju Gunung Rinjani. Ini gunung tertinggi di Pulau Lombok dan salah satu gunung terindah Indonesia loh. Wah, bersyukur deh kalau udah pernah naik Rinjani. Makanya kalau di sini nih akan ketemu banyak base camp pendaki. Tapi Sembalun itu ingat bukan hanya milik pendaki yang mau ke Rinjani. Cuacanya sejuk dan pemandangan perbukitan yang indah membuat Sembalun juga diminati banyak wisatawan, banyak keluarga-keluarga gitu kan. Nggak mesti naik gunung ke sini buat menikmati pemandangan bagus. Makanya ada banyak hotel dan penginapan, begitu juga ada resto, rumah makan, kafe gitu. Salah satu tempat makan yang kita datengin adalah Kebon Kupi namanya. Jalurnya lumayan, naik-naik bukit. Jalannya juga belum diaspal semua, mana ada lewatin kayak hutan bambu gitu. Gila ya, mau minum kopi aja segini perjuangannya. Tapi ternyata kebun kopi ini favorit loh di sini. Ada aneh aja deh orang bikin tempat. Lebih aneh lagi ada yang mau datang. Lebih aneh siapa? Jadi lebih aneh yang bikin tempat apa yang mau datang ya? Dan alasannya baru ketahuan begitu kita sampai di lokasinya. Sepertinya bukan. Pastis. Oh iya, betul. Ini dia kebun kopi. Tempatnya bagus, pemandangannya juga bagus, udaranya sejuk. Ini sekarang malah cenderung dingin. Apalagi kalau duduk di pinggir, tambah dinginnya karena kena angin, lumayan kencang tuh angin bertiup. Nasi goreng apa, Dek? Nasi gorengnya pada mana? Nasi goreng telur sama ayam. Papa Herwin pesan kopi tubruk buat ngangetin badan. Pas deh ya, udara dingin, minum kopi panas yang disajikan ala Vietnam. Kopi tubruk. Oh, punya saya. Taruh situ aja. Di sini? Dan karena tadi siang belum makan, sekalian juga pesen makan berat selain kopi dan cemilan. Udah jam 5 sore sebenarnya. Jadi ya bisa dibilang ini makan siang yang kelewatan atau makan malam yang kecepetan. Wah, bukan sembarang kuah. Mau mencoba dong. Bareng-bareng sama keluarga Om Gatot, kita makan rame-rame berhadapan sama pemandangan Rinjani tuh. Selesai ngopi dan makan, langsung deh kita cari camping ground. Tempat yang diincar namanya Edelweiss Camping Ground.
Kenapa jadi incaran? Karena camping groundnya berhadapan langsung tuh sama Gunung Rinjani. Begitu rekomendasinya. Lokasinya nggak jauh dari kebun kopi. Kita mesti ke jalan utama dulu, cuma sayang pas keluar hujan udah mulai turun rintik-rintik. Tapi kita masih optimis dong untuk tetap bisa camping. Bisa balik mandi. Jalan menuju Camp Edelweiss, kita harus ngelewatin gerbang Geopark Rinjani. Sekitar 2 atau 3 hari lalu ada seorang kawan nih, keluarga Nara. Iya, Geopark Rinjani. Ingat kan dulu kita sempat camping bareng keluarga Nara. Nah, mereka duluan ke Lombok sini, terus batal camping karena badai katanya. Hujan turun deras sama anginnya kencang banget. Jadi mereka cuma bisa diem di kamar hotel. Banyak yang tuh tumbang. Nah, kita berharap pengalaman keluarga Nara itu nggak kejadian sama kita lagi nih. Sempat agak deg-degan karena di jalan kita ngeliat bekas-bekas pohon rebah gitu kan, sisa-sisa badai. Secara kan semakin masuk ke dalam semakin sepi dan gerimis juga makin beres. Bekas tumbang. Cuma akhirnya Camp Edelweiss kelihatan. Gerbangnya kebuka dan plangnya jelas kebaca. Edelweiss. Satu hal lagi, selain pemandangannya yang membuat Edelweiss ini jadi favorit camper van, soalnya akses masuknya lumayan mudah. Ya buat kendaraan roda 4 nggak perlu kerja keras lah buat masuk ke sini kan, aspal semua. Terus udah gitu, lapaknya juga lapang, luas gitu. Dan fasilitas toilet bersih tersedia lumayan banyak dekat camp. Mobil berapa tadi? 15 ya? 35 berarti 70, 40, 155. Di bagian depan ada kantor pengelola dan mereka tuh sangat proaktif. Begitu kita masuk, datang tuh langsung petugasnya nyamperin mobil kita tuh ya. Langsung registrasi di lapangan, diantar ke campsite. Gak jauh sih dari kantor pengelola, ya cerut gitu udah sampai. Kayak kita di camp komando ini. Dingin banget ya, Dek? Saat kita masuk, gerimis masih turun, tapi tetap dong kekeh. Pengen camping juga. Dingin, mantap. Padahal kabut juga udah lumayan nutupin pemandangan gitu kan. Jadinya emang kita bukit-bukit di sekitar camp sama Gunung Rinjani juga nggak kelihatan nih sore ini. Kalau angin kencang kita bisa berlindung di mana? Barung aja. Di kantor. Di sini tersedia juga villa dan bungalow. Berasa manggil-manggil lah villa ya di tengah cuaca dingin kan. Tapi kita harus membulatkan tekad. Kan niatnya mau buka tenda biar punya kenang-kenangan camping di Sembalun. Ini yang kita belum punya nih, pengalaman camping di Sembalun. Kita tes nih apakah tenda MetLife tahan dingin. Tetap optimis nih biar besok pagi dapat pemandangan cakep kan. Dan suasana campnya juga enak nih. Kita pengen ya malam-malam siapa tahu bisa bakar-bakaran api unggun sambil ngobrol-ngobrol, masak-masak kan seru ya. Dari pengelola kita dipinjemin payung, lumayan berguna buat melindungi dari hujan saat kita buka tenda. Dingin semakin lama semakin menggigit, terus gerimisnya juga makin deras. Angin juga tambah kencang gitu kan bertiupnya, sempet khawatir, aduh jangan sampai nih ada badai lagi kayak kemarin-kemarin. Terbalik gitu. Kalau emang deras banget dan angin kencangnya nggak berhenti, pilihannya ya udah sewa villa aja lah ya di sini ya. Tapi ternyata setelah tanya-tanya, villa di sini penuh semua. Jadi ya cobalah sambil kita terusin dulu pasang tendanya, sambil beberes lapak buat api unggun juga. Dari mana, Mbak? Udah cakep lah nih persiapannya. Rada bolong ya, Mbak. Hujanan tuh di sini. Tampias ya. Tampias. Bukan, itu bolong. Atasnya. Kanan kirinya tuh nggak nyampe atasnya. Iya, tampias maksudnya dari samping. Ya gitu lah pokoknya. Mantap, dinginnya mantap.
warnanya. Kalau siang ramai nggak di sini? Siang How is it? How is it? Hah? Gimana? Gimana? Enak. Bagus tempatnya, banyak kabut. Puncak kabut. Semuanya kabut sini. Kita di dalam kabut. Buat apa nih mah? Api unggun. Buat api unggun kalau nggak hujan. Kalau hujan nggak bisa nyala api unggunnya. Dalam sini. Tenda. Nah, ini ngapain nih Ade nih? Aku bisa terbang. Wow, terbang. Itu orang di sana ngapain itu? Permisi. Iya. Tak mau ngasih notanya. Oh iya. Mbak. Sepedanya wah, naik wah. Waduh. Dan ternyata ya emang bukan takdirnya kita camping di sini. Parah banget. Angin kencang itu pun datang, bubar semuanya. Dan tadi bunyi-bunyi. Sampai naik loh. Itu roof tent ya, sealas-alasnya sampai mau keangkat ketiup angin, bikin panik semua apalagi Keanu. Gimana ya mau diterusin di sini? Atau ini aja Pak. Kita di villa aja. Aduh, bantuin daripada ini payung ini. Takutnya sekarang kita malam udah kali tidur repot. Ya, Gimana? Oh nih. nggak usah ya. Ya udah. Ini tendanya terserut ngapung. Udah tengah malam kan. Tadi jatuh. Dia nggak mau ngebut karena belum dikencengin. Udah, duduk aja dah. Udah. Iya. Payung Ya, aja. cari penginapan aja dah. Parah banget. Ini parah banget. Jangan cari sengsara. Bungkus-bungkus. Mak, gagal mak kita mak. Gagal. Aduh, ini ngeblur lagi. Gagal. Lamakan kamera deh. Lihat gak Mas? Tendanya terbang. Payungnya rusak. Inilah kondisinya ya. Tadi habis tenda udah terbang. Beneran tadi tendanya loncat. Awningnya juga rusak. Tiba-tiba tadi wung gitu. Dan payung yang itu juga tadi rusak. Pecah ya begitu. Jadi gimana Bu kondisinya Bu? Nah, bungkus-bungkus. Bungkusnya baik, gak jadi, bubar. Lihat hujan deras, parah banget kebutnya. Tadi udah rusak. Oh, mama. Woi, hujanan. Payung. Payung. Bubar. Pestanya bubar. Bubar, gak jadi. Udahan. Apa sih? Berisik banget. Apa mau dikata, demi keselamatan dan keamanan, kita batal nenda hari ini. Daripada tengah malam kena badai kan ya, rubuh semua tendanya berbahaya gitu. Mau neduh di mana coba? Bungkus semua tenda dan awning. Kita cari penginapan aja. Mana hujan tambah deras pula, basah semua kita. Enak banget di dalam mobil, udah hangat, di luar anginnya kencang banget, jadinya kita batal untuk camping ya Dek ya. Iya. Tadi tendanya sampai lompat loh. Terbang tendanya. Ngeri ya? Papa di belakang masih beres-beres.
Hari akhirnya beneran udah gelap saat kita beranjak meninggalkan Camp Edelweiss. Emang nggak jodoh ya. Lain kali pilihnya kalau nenda di sini jangan akhir Desember atau awal Januari. Cari musim panas aja. Ini kita juga baru dikasih tahu kalau pendakian Gunung Rinjani udah ditutup juga gara-gara badai-badai ini nih. Jadi lah malam-malam kita iring-iringan cari penginapan. Assalamualaikum. Kalau yang belum dibuka, saudara-saudara udah mau di. Alhamdulillah ada kamar kosong di Rinjani Hill. Kita akhirnya camping di sini. Gak terlalu jauh dari Camp Edelweiss tadi, dan harganya ini yang paling masuk di kantong gitu. Ada sih beberapa yang kosong tapi kok ya nggak gimana ya, kayak kemahalan gitu. Kita masuk udah malam, besoknya juga mau keluar gitu, apalagi kan rombongan. Di sini kita dapat kamar sebelahan sama keluarga Om Gatot. Acara masak-masaknya yang tadinya mau masak di tenda pindah ke teras kamar. Untungnya sih kita bener deh, alhamdulillah nggak nenda. Baru kita syukuri karena sepanjang malam hujannya turun nggak berhenti dan angin kencengnya juga. Kita tidur di kamar aja kedengeran tuh suara anginnya, sampai ada beberapa kayaknya atap-atap juga yang gedombrang kena angin. Air panasnya mantap. Sementara kalau kita tidur di hotel ini kan kita bisa berlindung dengan enak dan bisa mandi air panas. Ada kursi di dekat wastafel. Hujan dan angin kencang sampai pagi masih ada dong. Kabut tebal juga awet nutupin pemandangan. Nginep di sini per kamar kenanya Rp400.000 standar kan ya. Udah gitu dapat sarapan buat 2 orang. Dan ini enaknya parkirannya lega dan alhamdulillah kita dapat kamar paling ujung. Jadi bisa parkir di samping kamar, nggak repot-repot nurunin barang. Rinjani Hotel adanya di tepi jalan raya utama Sembalun Lawang di Lombok ya. Aksesnya mudah dan kita bisa sekamar berempat bareng sama anak-anak tanpa mesti sewa extra bed atau kena charge tambahan lagi. Kalau di tempat lain ya udah strict banget, 2 orang udah orang, anak umur di atas 6 tahun gitu nggak bisa gitu. Kalau di sini selagi kita masih mau sekamar rame-rame boleh, terserah. Yang penting jatah makan paginya, jatah sarapannya mereka cuma kasih 2 aja. Senin, hari kedua di bulan Januari, kita meninggalkan Sembalun menuju kota Mataram. Udah lewat jam 12 siang, tapi cuaca di sini masih kayak jam 6 pagi aja. Tapi ini jadi alasan buat nanti kita kalau ke Lombok, kita harus ke Sembalun lagi. Mau ngapain? Mau camping. Belum kesampaian camping di Sembalun. Cita-cita mau camping dengan pemandangan Rinjani masih belum terjadi. Serem banget. Iya, angin. Suatu saat kita harus jadiin tuh cita-citanya. Kita wujudkan. Daun-daunnya kan pada rontok semua tuh. Ikuti terus perjalanan ajak anak selanjutnya. Wassalamualaikum. Ilah tuh mbak, lihat mbak. Serem, takut runtuh. Ini apa nih, nyari